Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan pastinya terus semangat dalam belajar. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang SKI, yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Jalur masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Agama Islam masuk ke Indonesia atau agama Islam masuk Indonesia. Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 651 Masehi, yakni pada zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Namun, pesatnya perkembangan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-14 atau pada abad ke-14 Masehi. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Arab dan memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Tokoh-tokoh yang berjasa mengembangkan Islam di Aceh antara lain Sultan Malikus Saleh atau Sultan Samudra Pasai pertama, Sultan Malik At-Thohir, Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Iskandar Muda, dan sejumlah ulama yang hidup pada zaman Kesultanan Pasai dan Aceh. Agama Islam masuk ke Indonesia salah satunya jalurnya melalui perdagangan. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan pada masa itu membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang akhirnya tinggal dan membangun perkampungan Muslim. Tidak jarang mereka juga sering mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Kemudian melalui jalur perkawinan, penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim ini adalah kalangan yang terpandang, sehingga banyak penguasa pribumi yang menikahkan anak mereka dengan para pedagang Muslim. Sebagai syaratnya, sang gadis harus memeluk Islam terlebih dahulu. Hal ini yang diduga memperlancar penyebaran agama Islam. Kemudian melalui jalur pendidikan. Setelah perkampungan Islam terbentuk, mereka mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan para ulama. Para lulusan pesantren akan pulang ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing. Kemudian selain itu, melalui jalur kesenian, wayang merupakan warisan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran ajaran Islam, wayang memiliki peran yang sangat nyata. Contohnya, Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu tokoh Islam yang menggunakan pementasan wayang untuk berdakwah. Kemudian kita akan belajar tentang tokoh penyebaran agama Islam di Sumatera atau Samudra Pasai dan Aceh. Yang pertama, Sultan Malikus Saleh. Beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai sebelum masuk Islam. Beliau bernama Merah Selu. Dalam pengembaraannya, beliau bertemu dengan seorang ulama dari Mekah bernama Syekh Ismail. Kemudian Sultan Malik At-Thohir II. Beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Nama sebelum menjadi sultan adalah Ahmad. Oleh karena itu, beliau juga dipanggil dengan nama Sultan Ahmad. Kemudian
Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga. Pada masa pemerintahannya, beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah sultan terkenal di Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Rakyatnya makmur dan negerinya aman. Kemudian tokoh penyebaran agama Islam di Kalimantan. Agama Islam mulai masuk ke Kalimantan pada awal ke-16, akan tetapi Islam mulai berkembang setelah para pejuang Islam dari Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin. Pasukan Demak dimintai bantuan oleh Pangeran Samudra untuk memadamkan perselisihan di Daha. Setelah memperoleh kemenangan, Pangeran Samudra pun memeluk agama Islam dan diangkat sebagai sultan pertama di Kesultanan Banjar. Mungkin itu saja pelajaran SKI untuk hari ini tentang tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa untuk menyebar agama Islam di Indonesia. Terima kasih. Untuk pelajaran SKI tidak ada tugas. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan pastinya dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.